Bimbingan Individu 2 CGP Angkatan 8 SMP Negeri 61 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlina, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 61 Palembang, dengan pasukan saya Bapak Alta dari Tenaga Praktik di jurusan ini. Pada kesempatan ini saya akan memandu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelum mulai ada pantun sedikit biar tambah semangat. Oke, Bapak Ibu siap? Oke, kalau saya berpantun, Bapak Ibu bisa bilang cakep. Oke, sekarang Bapak Ibu cakep. Oke, pagi-pagi makan teh uang. Cakep. Makannya di pinggir sungai Musi. Cakep. Selamat pagi Bapak Ibu yang hebat sekalian. Tetap semangat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ini pada bersemangat. Inilah. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi semangat. Iya. Biar ada ngantuk masuk pagi. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi semangat. Iya, tetap semangat. Meskipun luar biasa ya. Oke, di tengah kesibukan tetap semangat Bapak Ibu ya. Oke, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan dari Tuhan Yang Maha Esa karena atas nama dan hidupnya kita dapat berkumpul bersama di sekolah tercinta SMP Negeri 61 Palembang, Sumatera Selatan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Dian Ekasari SPD, yang saya hormati Dewan Guru serta staf di SMP Negeri 61 Palembang, dan tak lupa yang saya hormati juga CGP Angkatan 8 yang luar biasa Ibu Marlina SPD. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan rumah SMP Negeri 61 karena sudah menyediakan tempat, menyediakan waktu untuk kegiatan hari ini. Nah, jadi sebelumnya saya terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang hadir dan ikut di kegiatan diskusi terkait visi ataupun cita-cita warga sekolah. Nah, di masa yang akan datang. Jadi hari ini kita akan diskusi bareng, sharing bareng. Jadi di sini merupakan wadah kita untuk menambah pererat silaturahmi. Jadi bukan adu ide ataupun adu pendapat, tapi kita mempererat silaturahmi dengan jalan diskusi ini. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya Ibu Marlina CGP kita ini sudah mengikuti proses belajar di pendidikan guru penggerak. Jadi sebelumnya Ibu Marlina sudah belajar terkait bagaimana sih cara membuat visi, terutama sebagai pendidik. Nah, Bapak Ibu, diharapkan proses belajar ini menjadi langkah awal Ibu Marlina untuk menerapkan, mengimplementasikan, kemudian menyelaraskan dengan visi yang ada di sekolah. Tentunya pastinya setiap sekolah rata-rata visinya berpihak pada murid. Jadi kita di sini bukan mengubah visi karena biasanya sekolah itu visinya udah pada bagus semua, udah pada berpihak pada murid. Mungkin kalau ada dalam bentuk slogan atau jargon yang masih harus ditetapkan visinya, nah baru nanti diskusikan lebih lanjut. Tetapi bukan saat ini, nanti ada prosedurnya yang harus dilakukan. Jadi di sini kita akan diskusi saja, sharing terkait prakarsa perubahan yang bisa diterapkan di sekolah sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, jadi kegiatan diskusi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh guru kita, guru hebat Ibu Marlina SPD. Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup ya kata-kata dari saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu.
akhirnya kita bisa berkumpul untuk membahas bagian dari perkembangan dunia pendidikan kita saat ini. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Mungkin ada rekan-rekan yang baru ya, ini baru Bu Nurul. Jadi saya adalah CGP Angkatan 8 yang kurang lebih 2 bulan setengah ya Bu Nurul ya, sudah mengikuti pendidikan perjalanan, walaupun sedikit agak babak belur Bu Nurul karena dihantam tugas yang tidak mengenal waktu. Tapi alhamdulillah bisa sampai di titik ini, bisa berjalan semuanya dengan lancar, alhamdulillah. Dengan fasilitator kami yaitu Bapak Bari Alba dan pengajar praktik saya mendampingi saya dan sering berkunjung di tiap bulan yaitu Bu saya. Nah, pada kesempatan hari ini teman-teman, kita hanya diskusi atau sharing tentang apa ya, tentang visi dan prakasa tentang perubahan sekolah. Sebelum saya beralih ke visi dan prakasa ini, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk membacakan sebuah puisi karangan Bapak Insinyur Soekarno. Mohon izin Bu Dian ya. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Melior, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Melior itu. Aku mendengar lagi saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang penghujung menghijau, aku tidak melihat lagi sawah itu, batang-batang, padang menguning menghijau, tapi aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu dan gunung Kleber, dan gunung-gunung yang lain, aku tidak melihat, tapi aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, tapi aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi pohon ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, tapi aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, tapi aku melihat Indonesia. Demikianlah Bapak Ibu ya, itu puisi dari Insinyur Soekarno. Kenapa saya menampilkan puisi ini? Kira-kira saya mau minta pendapat dari Bapak Ibu. Apa sih maksud Bung Karno menulis puisi ini? Apa makna yang tersirat? Ada Bapak Ibu yang mau berkomentar? Kira-kira kalau melihat puisi ini, melihat puisi Bapak Soekarno ini, apakah apa yang makna yang tersirat? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Pak Sutan mungkin? Silakan Pak Sutan. Baik, terima kasih Ibu Marlina, seorang guru hebat dari sekolah kita. Mungkin pendapat saya di sini sebuah visi dari seorang proklamator negara kita yang begitu banyak perbedaan-perbedaan yang menjadi isi dari negara kita. Tetapi di sini Soekarno tidak lagi melihat perbedaan-perbedaan itu, tapi dia melihat satu kesatuan yang utuh, bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Sutan. Terima kasih ya. Jadi menurut komentar tadi ini menggambarkan visi Bapak Soekarno yang melihat perbedaan ini sebagai sebuah kesatuan untuk berdiri negara Indonesia. Ada satu lagi mungkin? Siapa yang mau beri pendapat tentang kira-kira apa yang ingin disampaikan Bung Karno pada puisi Aku Melihat Indonesia? Silakan, masih ada satu lagi. Ibu Rusia mungkin, silakan Ibu Rusia, tidak ada jawaban yang benar atau salah ya. Silakan mengartikan sendiri apa maksud dari puisi Bung Karno. Ya, menurut saya puisi tentang data
Ya, tepuk tangan untuk Ibu Tirta. Ya, jadi intinya ya, pulau visi ini juga menggambarkan visi dari Bapak Soekarno yang mengharapkan negara kita itu nantinya berdaulat, merdeka, tanpa melihat perbedaan yang ada, bahwa kita adalah satu kesatuan atas nama Indonesia. Kita kasih aplaus dulu ya untuk sebuah karya yang luar biasa ini. Selanjutnya di Bapak Ibu ya, kita pengen tahu apa sebenarnya visi sekolah, apakah visi sekolah kita ini sudah berpihakkah kepada murid? Visi-visi kita yang terdahulu Bapak Ibu yang sudah kita karena sekolah yang baru dua-duanya jadi 1 tahun yang lalu kami sudah merumuskan visi, dan apakah kira-kira visi sekolah kita itu sudah berpihak pada murid? Dan sebelum menjawabnya di sini saya bersama Bu Nurul, nanti Bu Nurul mohon bantuannya membagikan signal. Nanti ada paper signal kecil itu ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang pertama yang silakan diisi. Menurut Bapak Ibu, kita itu memimpikan murid yang seperti apa sih di masa depan nanti? Nah, silakan dituliskan di sana ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah menuliskannya nanti boleh ditempel di sini. Beserta namanya ya di bawah nama Bu Ibu. Apa yang Bapak Ibu impikan tentang murid itu di masa depan? Nah, kalau mau memimpikan aku ingin murid yang seperti apa kira-kira di masa depan? Silakan Bapak Ibu ya, berdasarkan keinginan impian dari Bapak Ibu, gambaran murid seperti apa yang diharapkan hadir di sekolah kita di masa depan nanti. Jadi tentunya saya yakin Bapak Ibu punya pikiran kalau murid yang seperti apa nantinya di masa depan. Ya, besar murid yang enggak mau dibuat panjang, mau keinginannya ada 3 silakan. Bagi yang sudah silakan ditempelkan ke depan ya. Murid impian seperti apa yang Bapak Ibu harapkan, yang diimpi-impikan selama ini hadirnya murid yang seperti apa? Karena Bapak Ibu misi dari kita sekolah ini mencerminkan nantinya arahnya ke pembentukan peradaban bangsa. Anak yang sukses berarti akan melahirkan generasi yang sukses. Generasi yang sukses sudah pasti akan mencetak negara yang handal. Silakan Bapak Ibu. Pak Rudi sudah, silakan ditempel. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Guru dia ya, silakan guru dia ditempel di bagian atas tuh. Ibu Putri, Bu Miranda, silakan kalau sudah. Oh, Pak Sudah, silakan ditempel Pak Sudah. Olahraga Pak Sudah. Di sini Pak. Luar biasa semangatnya Pak Sudah. Di sebelah mana Pak? Sini besar ya, di bagian atas. Oke. Aduh. Pak Rudi. Ini pembinaan kami ya. Oke, silakan Bu Rupia, Ibu Miranda, Ibu Mas Said. Silakan Bu Mas Said. Bu Putri, panjang sekali sepertinya Bu Putri. Terlalu banyak impian Bu Putri. Oke Bapak Ibu ya, kita meminta pendapat nih. Tadi Pak Sultan nulis apa Pak Sultan? Ya kan Pak Sultan dari Pak Sultan dijelaskan kata-katanya sebenarnya impian Pak Sultan tentang murid di masa depan ini seperti apa? Oke, silakan ya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, keberhasilan dari kita mendidik anak-anak, jadi sangat diharapkan yang pertama anak kita mampu menghormati, jadi memiliki rasa hormat yang tinggi
khususnya kepada guru-guru dan kepada orang tua. Guru-guru di sini dan orang tua di sini bukan dalam arti sempit, tetapi seluruh yang kita tuakan, sehingga dengan munculnya rasa hormat yang tinggi ini ada nilai karakter kepatuhan terhadap apa-apa yang akan apa yang diharapkan oleh orang tua. Itu yang pertama, rasa hormat yang tinggi kepada orang tua dan guru. Kemudian yang kedua, di sini mereka memiliki kecerdasan. Tentu saja kita mendidik anak-anak kita itu yang diharapkan, karena mereka dari sebelumnya 3 tahun menjadi 5 tahun, jadi secara kognitif muncul kecerdasan, dan tentu saja cerdas di sini mereka bertanggung jawab, mampu mempertanggungjawabkan kecerdasannya, karena sesungguhnya kecerdasan ini akan bersifat merusak apabila tidak mampu dipertanggungjawabkan ke jalan yang benar. Demikian. Ya, terima kasih. Tangan dulu ya, teman-teman. Terima kasih Pak Ustaz menerangkan bahwa yang bisa menghormati guru dan yang cerdas secara intelektual ya. Tidak tahu, tidak tahu. Ada Ibu Miranda mungkin, silakan. Yang ditulis tadi apa Bu Miranda? Hai, saya dari sendiri selain adanya. Nama saya Ibu Miranda, guru matematika ya. Harapan saya untuk siswa atau memberikan muridnya seperti apa, yaitu siswa yang dapat menentukan pilihan yang baik untuk dirinya sendiri. Siswa yang mau belajar dari hal apapun, dari manapun, bukan dari hanya sekolah, tapi dari lingkungan, dari rumah juga dia mau untuk belajar, dan siswa yang terus ada mimpi untuk sukses untuk dirinya sendiri. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, tangan untuk Bu Miranda ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan kata Bu Miranda, dia menginginkan siswa yang memiliki mimpi yang hebat dan memiliki keaktifan dan pikirannya bisa mencari sumber belajar dari manapun. Selanjutnya Ibu Pak Rudi memimpikan muridnya seperti apa di masa depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Rudi. Batas itu. Murid yang saya impikan Di tempat rekam. Iya. yang jelas nomor 1 berbudi pekerti. Saya sangat menekankan siswa-siswa SMP Negeri 61 di sini mempunyai budi pekerti yang baik. Salah satunya saya menekankan dalam etika. Saya terobos terus itu. Hingga keluaran dari SMP Negeri 61 ini memang mempunyai budi pekerti yang baik. Yang nomor 2, jelas mempunyai pengetahuan yang luas. Biar nantinya anak-anak ini dia mau kemana ataupun dia berusaha, kalau pengetahuan yang luas, insya Allah dia bisa hidup dengan baik. Terima kasih. Luar biasa ya Pak Budi ya. Karena mungkin Pak Budi ini mungkin sudah melihat ada kenyataan. Jadi titik fokusnya pertama kali dia berharap bermimpi akan hadirnya anak-anak yang berbudi pekerti luar. Satu lagi aja, siapa yang mau? Oh Ibu, Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghasilkan murid yang memiliki iman atau mungkin beriman kepada Allah SWT. Karena insya Allah kalau murid memiliki dasar iman yang baik akan mengiring hal-hal baik yang lainnya. Jadi saya memberikan anak-anak yang minimal ada sholat dan semuanya yang baik. Jadi insya Allah ketika mereka memiliki iman yang baik akan diiringi dengan hal itu. Seperti itu. Tepuk tangan untuk Ibu Rutia. Terima kasih ya. Poinnya jadi Ibu Rutia mengharapkan murid yang religius atau beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, karena itu adalah fondasi awal dari pembentukan karakter siswa. Masih ada lagi Bapak Ibu yang pertanyaannya, mohon tidak lelah. Di stikernya masih ada Ibu Rutia. Jangan dibagi ya nanti kalau kurang. Pertanyaan yang kedua silakan kembali ditulis. Kita percaya bahwa murid kita itu adalah apa sih? Kira-kira untuk bisa bersama-sama untuk mewujudkan
impian sekolah. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk silakan yang mau pendapat? Silakan. Menurut saya kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan wadah dan tempat yang baik untuk anak-anak. Luar biasa. Benar ya, kita jadi fasilitator ya, memfasilitasi ya, gitu ya. Jadi dia yang kita yang mesti yakin, kalau kita sebagai warga sekolah yakin bisa memfasilitasi anak-anak untuk menyalurkan aspirasi dan gagasannya. Ada lagi mungkin Ibu Putri? Belum? Ibu Miranda? Silakan. Kita lagi di sekolah ini yakin untuk sebagai fasilitator yang baik untuk proses belajar mengajar, juga sebagai Dulu ya, baru kita sekolah ini yakin untuk Kalau kita sebagai guru jelas yakin untuk loyal ataupun perhatian terhadap murid-murid kita, perhatian terhadap lingkungan sekolah kita, yang jelas jangan berantakan Bapak Ibu. Bagi murid terlambat itu ya Allah yang diberi. Yang jelas Bapak Rudi selama liburan ini tidak libur. Terima kasih. kasih tepuk tangan buat Pak Rudi ya. Pak Rudi sebagai yakin bahwa kita ini pasti peduli lah dengan lingkungan kita, yakin itu. Oke, selanjutnya mohon maaf dulu di next dulu. Ya, ini pertanyaan terakhir. Saya dan rekan guru di sekolah paham bahwa silakan yang mau berpendapat siap saya dan rekan guru di sekolah paham bahwa saya dan rekan guru di sekolah paham bahwa anak-anak adalah hal yang utama yang harus kita utamakan. Ya, terima kasih. Bu, sudah Bu, terima kasih. ya terima kasih teman teman ya. Luar biasa ya. Ada satu lagi, bagaimana kita pendapat saya dan rekan guru di sekolah paham bahwa Saya dan rekan guru di sekolah paham bahwa tugas kita di sekolah ini sebagai guru adalah tugas yang sangat mulia, karena kita akan memberikan pemahaman, pengetahuan, bahkan keterampilan kepada anak-anak kita yang insya Allah akan menjadi bekal mereka nanti di masa depannya. ya tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi menurut Pak Ustaz, kita semua itu paham bahwa guru adalah profesi yang mulia ya. Membantu terus di next dulu. Ya, selanjutnya sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau menjelaskan dulu sebetulnya apa itu visi. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Visi itu merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang, pada masa yang akan datang. Seperti seorang pelari ya. Jadi kalau visi pelari itu apa Bapak Ibu? Sampai di garis finish ya. Jadi sebenarnya bagaimana dia mewujudkan? Dia bahkan dia sudah mengatur strategi dimulai dari start awal. Mau seperti apa dia sampai ke finish. Seperti itulah kita menggambarkan sebuah visi. Nah ini saya kembali membuka dokumen tahun lalu ya. Kemudian ini visi sekolah kami sebelumnya. Di 2021 pertama kali sekolah ini berdiri, 2000 dilanjutkan lagi di tahun keduanya ya. Bahwa visi sekolah kita sebelumnya adalah bertakwa, berprestasi, berkarakter dan berwawasan lingkungan. Dengan indikatornya adalah beriman dan bertakwa, terwujudnya prestasi siswa, terwujudnya perilaku warga sekolah yang peduli dengan lingkungan dan menjunjung tinggi Pancasila. Saya mau minta pendapat nih Bapak Ibu, ini kan visi kita yang dulu nih. Kira-kira visi ini sudah terwujudkah? Sudah berpihakkah kepada murid? Sudah sesuaikah dengan kondisi sekolah kita? Realnya sekarang kan kita sudah berjalan tahun ke-3 ya. Sudah sesuaikah? Siapa yang mau berpendapat? Sudah sesuaikah mungkin dari ya biasa. Menurut saya visi pertama kali ini belum terpenuhi menurut saya.
Jadi berprestasi itu kurang masuk dan kurang bisa diimplementasikan karena kekurangan fasilitas. Jadi ini guru jadi saya perjelas dulu ya. Wakil kurikulum pertama kali di SMP ini ketika berdiri sekali SMP ini Bu Rutia ini. Jadi mungkin dia sedikit memahami bagaimana merumuskan sebuah misi sekolah di kalanya untuk skala sekolah baru. Kayaknya yang prestasi kayaknya belum deh karena fasilitas kita juga belum mendukung ya. Mungkin yang lebih ke terapannya tadi ya bagaimana. Ada lagi mungkin Mas Sultan kalau melihat perkembangan sekolah kita. Baik, untuk visi sekolah kita ini cukup baik, cukup bagus Bapak Ibu. Tetapi untuk pencapaiannya di indikator beriman dan bertakwa yang seolah anak-anak kita sudah. Tetapi di sini yang sangat perlu menurut saya kita perhatikan ke depan yaitu peduli lingkungan. Jadi lingkungan memang kita sangat perlu perhatikan. Masalah sampah, kemudian lingkungan sekitar juga. Nah, di sini perlu kerja keras kita ke depan, saling bahu membahu, bekerja sama. Mudah-mudahan visi sekolah kita nanti akan terwujud. Terima kasih ya Pak Sultan juga mungkin sudah banyak memahami tentang kondisi sekolah kita. Menurut Pak Sultan lebih ditekan sudah bagus ya namanya misi itu adalah arahan. Jadi sudah bagus. Hanya saja perlu ditambahkan kepedulian kita kepada lingkungan ya, terutama untuk masalah sampah ya kita. Ada lagi Pak Ruti? Sudah ya Ibu ya. Ibu Putri sama Ibu Miranda mungkin mau menambahkan? Belum ya, karena mungkin belum bergabung pada saat itu ya. Ya, bergabung pada saat itu. Nah, tadi ini sudah kita jawab ya. Apakah misi ini sudah menggambarkan jelas impian yang kita ingin kita capai? Yang kedua yaitu apakah misi sekolah kita ini sudah berpihak kepada murid? Nah yang kedua tadi, apakah itu sudah berpihak kepada murid-murid kita? Dan apakah misi sekolah ini sudah menjadi pembeda kita dengan sekolah lain? Sudahkah misi kita tadi membedakan kita dengan SMP lain di kota Palembang ini atau di luar sana? Ada yang bantu mau menjawab? Sudahkah visi yang kita buat tadi berpihak pada murid, visi yang terdahulu? Dan sudahkah visi itu bisa jadi nilai yang bisa membedakan kita dengan sekolah lain? Pak Sultan mungkin? Ya. Menurut saya visi tadi sudah berpihak kepada murid-murid kita, bahkan sangat berpihak. Kita menghendaki murid yang bertakwa, kemudian memiliki karakter, dan tentu memang ke depan ini berwawasan lingkungan. Jadi ini sangat memihak kepada murid-murid kita. Jadi ke depan memang tantangan utama bumi kita ini masalah lingkungan. Jadi tidak hanya berkarakter, tetapi berwawasan lingkungan diharapkan dari generasi kita. Nah, untuk pertanyaan ketiga menjadi pembeda menurut kami hampir seluruh sekolah di mana-mana memiliki visi yang mirip-mirip, bertakwa, berkarakter. Tapi yang terbaru ini memang berwawasan lingkungan. Iya, yang membedakannya berwawasan lingkungan. Karena 11 tahun kami di Program Hilir, ini di misi belum tercantum berwawasan lingkungan. Jadi di sini ada kelebihan dari sekolah kita, menurut saya yang positif, kelebihan yang positif itu berwawasan lingkungan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Sultan. Yang menjadi pembeda karena juga Guru saya menjelaskan sedikit kondisi geografis SMP 61. Kami berada di sekolah yang berada di lingkungan penduduk. Kami juga berdekatan dengan pasar. Jadi PR kami bagaimana mengelola sampah, bagaimana membuat lingkungan itu tak kondusif untuk kegiatan belajar. Jadi mungkin ini akan kita masukkan ya dalam visi pada saat rapat pembentukan visi yang sebenarnya. Oke, selanjutnya, nah ini salah satu cara kita mewujudkan visi. Ini kalau yang saya belajar kemarin, silakan kalau mau dicoba juga. Salah satu cara kita mewujudkan visi itu ada yang namanya pendekatan inquiry apresiatif. Adakah yang sudah mendengar kata inquiry apresiatif atau IA?
Apa baru dari Ibu Kalina ya? Baru ya, oke. Saya jelaskan sedikit. Apa sih Bu inquiry apresiatif itu adalah strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan, dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara mempertahankan dan meningkatkannya. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin mewujudkan sebuah program, kita tidak berbasiskan masalah. Oh masalahnya ini, masalahnya itu. Tidak lagi. Dengan pendekatan inquiry apresiatif, kita harus mencari kekuatan apa yang bisa kita tonjolkan. Jadi dia berbasiskan pada kekuatan kita, pada kelebihan-kelebihan sekolah kita, pada apa yang bisa kita eksplor. Jadi dalam memberikan visi tidak berlandaskan pada kelemahan, masalah ini kira-kira tidak mungkin terwujud. Jadi kan kesannya mundur ke belakang terus ya. Kalau kita ini tidak mungkin tercapai, ini tidak mungkin. Tapi kalau kita beroptimis, kita punya kekuatan, kita punya tenaga muda yang energi. Kenapa tidak? Nah dari situ mungkin cara kita mewujudkan sebuah visi. Itu namanya pendekatan inquiry apresiatif dan bisa juga diterapkan juga untuk cara kita menyelesaikan masalah-masalah lain. Bapak Ibu sebaiknya kita lebih menekankan kepada kelebihan apa yang kita miliki, bukan berfokus pada kita punya kekurangan. No, jangan biasanya seperti itu. Setiap orang, setiap sekolah, setiap apapun, setiap objek pasti memiliki nilai tersendiri yang untuk bisa dikembangkan. Next guru, seperti itu ya, itu namanya pendekatan apresiatif. Nah, pada saat kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya diminta juga tugas merumuskan visi guru penggerak apa yang ingin saya tularkan ke 61 ya. Ini salah satunya pernyataan prakarsa perubahan saya. Saya ingin bercita-cita, dan ini adalah impian saya, semoga bisa terwujud dengan bergandeng tangan kita semua, melaksanakan proses pembelajaran yang religius, inovatif, mandiri dan menyenangkan, dan meningkatkan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi. Saya jelaskan sedikit kenapa saya mengangkat visi ini. Kalau yang lain mungkin sudah ada di sekolah kita, tapi saya berharap ke depan Bapak Ibu bisa menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan, mencari cara bagaimana siswa itu betah di kelas, bagaimana murid itu betah di sekolah, tidak bosan dengan gurunya yang mengajar dengan metode-metode itu saja, apalagi pakai metode ceramah. Itu yang saya harapkan kita semua bisa menerapkan. Dan kita bisa meningkatkan kreativitas murid kita melalui pemanfaatan teknologi. Misalkan Miss Dia menyuruh buat poster apa, itu sudah bisa. Anak-anak kita bisa menggunakan aplikasi Canva. Ya, artinya kan dia sudah memberikan sentuhan teknologi ke sana. Kayak Ibu Miranda nanti mau menjelaskan matematika, mungkin diajaknya ke alam, melihat keadaan sekitar. Maka silakan Bu Miranda kalau yang mau menggunakannya itu pun untuk meningkatkan ini, tapi dikondisikan. Itu silakan. Jadi saya berharap ada sentuhan teknologi ketika diajarkan baru nanti untuk meningkatkan kreativitas dari murid tersebut. Next lagi dulu. Visi yang idealnya yang diharapkan yaitu adalah visi yang berakhlak mulia, berbudi pekerti, karena Pak Adi tadi ya, nasionalis. Kita juga berharap punya murid-murid yang punya nilai kebangsaan yang tinggi. Tentunya yang menguasai iptek, jadi dia tidak gagal teknologi, yang kompeten, jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan yang mandiri, itu yang paling penting. Kita bisa mengharapkan siswa yang mandiri. Next dulu. Sebelumnya ya, jadi kita simpulkan ya hasil dari diskusi dari Bapak Ibu tadi, kita sama-sama menginginkan terwujudnya murid yang berkarakter, murid yang kreatif, mandiri, religius, terampil, unggul, aktif berdasarkan budaya nasional dan kearifan lokal menuju profil pelajar Pancasila. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Sultan tadi ya Bapak Ibu ya. Apa yang menjadi pembeda antara sekolah kita dengan sekolah lain? Mungkin kita lebih menekankan kepada bahwa kita harus menanamkan visi berwawasan lingkungan tadi ya Pak Sultan, karena PR kita ini banyak untuk mengelola sampah, membuat lingkungan ini menjadi lingkungan yang kondusif. Menurut mohon next dulu. Nah, Bapak Ibu, apa muara dari semua kegiatan kita ini? Silakan dilihat di layar Bapak Ibu. Muaranya adalah kita berharap nantinya akan terwujudlah pelajar yang bisa mencerminkan profil pelajar Pancasila. Apa indikasi dia sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila? Itu ada 6 elemen. Yang pertama, apabila dia sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harapkan dalam program-program kita seperti Yasin Bersama, Literasi Quran, mungkin nanti ada gagasan-gagasan lain. Berkebinekaan global, kita menanamkan bagaimana kita saling menghormati di tengah perbedaan. Mandiri, kita harapkan juga melalui tugas-tugas yang kita
mulai mandiri. Bergotong royong, maksudnya kalau bergotong royong mungkin sudah ya, sudah terbiasa ya di sini. Dan untuk kegiatan operasi satu di setiap Sabtu, bernalar kritis. Jadi salah satu triknya tadi Bapak Ibu ya, bagaimana mewujudkan murid kita bernalar kritis, tapi kita sendiri yang harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu, sehingga memancing gagasan-gagasan murid untuk bisa berkreasi. Dan yang terakhir adalah kreatif, seperti visi prakasa perubahan saya pada tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Saya berharap berimpian menciptakan, menghasilkan generasi muda yang kreatif dengan memanfaatkan keberadaan teknologi yang ada yang jadi aktif di sekolah kita. Next, Bu Nurul. Ya Bapak Ibu, demikianlah pemaparan atau diskusi kita pada kesempatan kali ini, dan saya kembalikan lagi kepada moderator yang kedua. Baik, izin mulia. Terima kasih kepada guru-guru hebat kita. Guru hebat kita, Bapak Ibu Marina sudah menyampaikan, sudah berdiskusi pada hari-hari terkait visi prakasa perubahan yang akan dibicarakan ke depannya di sekolah tercinta SMP Negeri 61 Palembang. Jadi luar biasa. Diskusi kali ini sangat aktif, sangat kreatif, inovatif, dalam berbagai pendapat apa yang bertujuannya tentang satu untuk murid. Iya, diharapkan hasil diskusi ini bisa diterapkan nantinya di sekolah tercinta SMP Negeri 61 Palembang, dan diharapkan juga adanya kolaborasi kerjasama terkait inovasi-inovasi yang akan dijalankan selanjutnya. Jadi di sini saya sebagai PP mengharapkan adanya kerjasama, dukungan dari kepala sekolah, dari rekan guru maupun staf lainnya, sehingga dapat tercapainya visi, dapat tercapainya prakasa perubahan di sekolah kita. Jadi sudah ada pembeda visinya tadi. Berwawasan lingkungan, mungkin jarang saya juga dengar kalau untuk visi itu terkait berwawasan lingkungan. Mungkin kebanyakan memimpikan murid yang berkarakter positif, kemudian beriman bertakwa, kemudian memiliki mungkin adanya inovasi baru. Ini merupakan salah satu inovasi baru terkait visi berwawasan lingkungan. Diharapkan adanya nanti program-program terkait tentang berwawasan lingkungan yang dapat diterapkan di sekolah tercinta kita ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu hebat semuanya. Oke. Seperti ada yang mau disampaikan lagi Bu? Dari Bu Dina? Oke, baik. Sepertinya cukup sampai di sini. Nanti kita bertemu kembali di bulan-bulan berikutnya. Jadi mohon jangan kapok, terutama kepala sekolah ya Bu Dian. Nanti diikuti setiap bulan, kemudian juga setiap kami. Jadi pengalaman-pengalaman muda juga harus banyak kami tiru juga. Jadi dimohon kerjasamanya, dimohon dukungannya. Saya diri. Wassalamualaikum warahmatullahi